Oke, sebelum kita lanjut ke halaman-halaman brand dan lain-lainnya, kita akan balik sejenak ke halaman main page di admin, dan kita akan membuat sebuah modul login untuk admin. Oke, jadi kita balik ke index.php yang admin. Di sini kita coba tulis dulu untuk forcing supaya dia sebagai admin dengan cara kita namanya pakai session di sini. Jadi saya sudah tulis dari awal session start. Session itu adalah cookies yang ditaruh di server. Jadi jika Anda belum tahu cookies itu adalah data yang di-save ke dalam browser. Jadi bisa diakses kapanpun tanpa harus menggunakan get, post, dan sebagainya. Jadi walaupun Anda pindah halaman, pindah page ya gitu, pindah URL, tapi masih di domain yang sama, data itu tetap akan tersimpan dan dapat diakses kapanpun. Itu cookies. Bedanya adalah cookies dengan session. Kalau cookies, datanya di-save ke dalam komputer si user. Jadi yang memanggil website Anda, customer Anda. Jadi data-data itu di-save ke dalam di browsernya user Anda atau customer Anda. Kalau session, data itu di-save ke dalam server. Jadi dia mungkin logging pakai IP, jadi dia bisa tahu IP siapa yang manggil, otomatis cookiesnya yang ini gitu. Jadi saya nggak tahu persis ya cara kerja session dalam server bagaimana. Pokoknya intinya adalah session adalah data yang disimpan di dalam browser, tapi di server. Sorry, di server data-data tersebut. Jadi nggak usah setiap kali kita pindah halaman, nggak usah data tersebut dikirim-kirim terus menggunakan URL dengan get atau post dan sebagainya macam. Jadi bisa diakses kapan aja. Intinya begitu. Penerapannya adalah kita harus menaruh session start ini, di mana kita menyatakan bahwa kita akan menggunakan session. Jadi kita menggunakan fungsi dari PHP session start tanda kurung ya, kurung buka kurung tutup. Ini harus di awal sebelum Anda menuliskan sebuah kode PHP. Jadi di atas sebelum doc type session start. Dan di sini kita katakan saja misalkan um, if ini ada page di atas page dia. If penggunaan session sama seperti get dan post, jadi kita menggunakan dollar underscore, tapi kali ini adalah session pakai huruf besar. Dan dia berupa array, session. Dan dia berupa array, jadi kita menggunakan kurung kurawal. Dan dalam kurung kurawal ini pakai tanda kutip, namanya terserah kita mau kasih nama apa. Saya salah tulis di sini session. Oke. Saya akan menyebutnya adalah admin status. Oke. Ini memberikan nilai atau status apakah yang sedang mengakses halaman ini admin atau bukan. Jadi 1 atau 0, hanya itu aja. Jadi bilangan boolean. Kalau ada session admin statusnya sudah ada, maka admin status variabel kali ini bukan session lagi, dimasukkan ke dalam variabel ini. Session admin status. Nah, kalau nggak ada ya dia nggak akan melakukan ini. Tapi untuk amannya kita juga harus set. Apakah session admin status ini sudah ada belum? Jadi bukan hanya sekedar nilainya ada atau belum, tapi variabel ini sudah ada belum. Kalau sudah ada maka ditampung ke dalam admin status. Oke. Di sini saya akan blok ini sebentar, saya akan tutup ini sebentar karena kita belum bermain di penulisan sessionnya, dan saya akan override variabel admin status ini dengan variabel langsung. Saya katakan masukin 1. Jadi supaya kita ini akan kerjanya bolak-balik ya. Jadi saya akan coba tes dulu ini admin 1 sama dengan 1. Dan di sini di layout di bawah kita yang layout konten, kita akan memisalkan if admin status sama dengan 1, maka dia akan include konten. Oke. Jadi kalau admin statusnya benar, maka dia akan ngeload layout yang konten.
Tapi else, kalau bukan, maka dia akan include halaman lain, yaitu adalah saya akan menyebutnya halaman login ya, karena memang hanya untuk login.php. Oke, jadi kita akan buat dulu file ini di dalam layout. Kita buat new php file. Kita beri nama login. Oke, kita hapus. Login ini mudah aja, hanya ada teks, jadi di luar PHP, username, sama ada password. Dan ini berupa input, ada input di sini, kelasnya adalah input text, type-nya text. Oke. Dan value-nya kosong tapi ada name-nya. Name-nya adalah username. Oke, kita copy aja ini. Kita blok ke bawah. Yang ini adalah password. Nah, tapi supaya saat mengetikkan password nggak kelihatan yang kita ketik, maka type-nya di sini kita ubah jadi password ya, hanya untuk mempercantik aja. Oke, coba kita tes di browser. Kita balik ke halaman admin. Kita sudah masuk ya ke halaman admin karena saya sudah set di sini adminnya sama dengan 1 ya. Tapi jika ini saya blok, saya tutup sebentar. Admin statusnya pasti admin statusnya berarti harusnya 0 atau belum di set. Oke, di undefined status kita tambahkan if admin status sudah di set, is set, dan admin status sama dengan 1. Oke. Maka dia akan masuk ke halaman login di mana ada username dan ada password ya. Jadi password ini bentuknya kayak gitu-gitu. Mungkin Anda bintang, mungkin Anda macam-macam. Kalau saya bentuknya titik-titik-titik seperti ini, bulat-bulat. Oke. Nah, jadi ini akan ngecek apakah dia sudah admin untuk login. Nah, kita perlu juga tombol, jangan lupa tombol. Tombol adalah input, kelasnya saya akan menyebutnya kelasnya adalah input submit karena tipenya berupa submit. Value-nya adalah login. Oke, coba cek lagi. Ya, seperti itu. Oke. Nah, otomatis berarti kita perlu database untuk mengetahui username dan password admin kita apa. Jadi kita akan sekarang balik ke MySQL ya, PHP MyAdmin. Kita akan buat create tabel baru. Kita sebut namanya adalah vAdmin. Ada 3 kolom. Oke, ini kolom yang pertama adalah admin ID. Jadi mungkin kita punya beberapa admin kelas-kelas ya, admin yang untuk semua, untuk edit, untuk delete. Ada, kita masukin dulu deh. Tipenya adalah integer, betul. Ada admin username. Sama satu lagi ada admin. Oke, jadi kita add satu dulu, go. Oke, ada admin username sama admin password. Yang password ini adalah karakter varchar, username juga varchar. Maksimal mungkin 32 bit, 32 karakter. Password juga 32 karakter, nggak perlu banyak-banyak. Ini default non index adalah primary untuk yang ID, dia juga auto increment. Sisanya dikosongkan dan kita buat save. Oke. Ini sudah ada vAdmin di sini dan kita masukkan aja. Insert new
Oke, tombolnya ada di ini, insert. Adminnya satu atau increment juga nggak usah diisi. Username-nya adalah admin, gampang aja. Passwordnya 1, 2, 3, 4. Oke, jelas inilah password yang sangat buruk, tapi hanya untuk testing saja, nggak masalah. Kita masukkan go. Oke, sudah masuk. Dan kita akan balik ke ini, berarti kita sudah bisa masukkan dia ke dalam sebuah form. Oke, jadi kita masukkan dia ke dalam sebuah form. Kita tap biar terlihat lebih rapi. Oke, form ini metodenya adalah post. Oke, actionnya menuju ke modul. Kita beri nama filenya adalah checkadmin.php. Oke, segitu aja cukup. Kita perlu tombol satu lagi ya. Selain submit, kita perlu tombol tipenya reset. Jadi untuk menghapus kalau kita ada tulis-tulis. Class-nya samakan dengan submit aja supaya nggak beda bentuk tombolnya. Reset. Oke. Jadi tipe reset adalah untuk membuat supaya semua input yang ada di dalam satu form ini value-nya jadi kosong semua. Oke, sekitar segitu cukup aja. Sekarang kita balik ke modul. Kita buat new PHP file, yaitu adalah check admin. Oke, di check admin ini kita akan membutuhkan session start yang pasti. Oke. Lalu ada include ke database, jadi include kita mesti keluar 2 kali. Ingat kita ada di dalam folder function di sini, folder modul adalah connectdb.php. Oke. Dan kita sekarang mengambil nilai yang dikirimkan melalui form, yaitu adalah username. Ini dari post username. Dan ada password. Ini juga merupakan post dari password. Saya ada adminnya nggak ya tadi? Nggak ada ya, cuma username password. Jadi username password sama aja. Lalu untuk segi keamanan, saya akan membuat sebuah fungsi untuk bisa dipakai berkali-kali. Tapi untuk sementara kita tinggalkan dulu. Kita akan coba cek ke query sekarang. Kita buat query. Select. Pertama kita ambil dulu semua data yang ada di admin. Select bintang. Oke. From vAdmin. Dicek where username atau namanya tadi apa ya kita sebut, admin username ya, admin username dan admin password ya. Where admin username itu sama dengan username dan and password sama dengan sama dengan password. Ups, saya lupa adminnya di sini. Oke, seperti itu.